Udah selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Ini Ibu rasa sudah pernah kita pelajarikan di SMP ataupun SD, benar? Benar. Jadi hari ini Ibu akan merecall kembali kegiatan kita tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah murid mampu untuk menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, murid mampu untuk mengidentifikasi tingkat trafik dan aliran energi di dalam ekosistem. Dan yang ketiga, murid mampu untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui ATPD yang akan Ibu berikan nantinya. Nah, dari gambar ini, Ibu ingin tahu ini rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Rantai makanan. Apakah kalian berpikir adalah rantai makanan? Itu nama. Karena Ada yang karena cuma ada satu siklus. Oke, bagus. Karena cuma ada satu siklus. Jadi siapa bisa memberikan pendapatnya? Apa beda rantai makanan sama jaring-jaring makanan? Pada Sipa? Kalau ada makanan kan cuma satu siklus kita. Nah, jadi makanan tuh dia banyak gitu cabang. Misalnya dari satu tumbuhan ini nanti bisa ada konsumen satunya itu ada apa selain tikus ada serangga misalnya kereta. Oke, bagus. Cuma jawaban Sipa. Berarti siapa masih ingat ya apa beda rantai makanan sama jaring-jaring makanan? Nah, Ibu akan memberitahu dengan kalian tentang pertama itu adalah komponen dari rantai makanan. Di mana rantai makanan sama jaring-jaring makanan itu hampir sama kayak kata Sipa tadi. Bedanya rantai makanan itu cuma ada satu siklus, sedangkan rantai makanan itu dia banyak siklusnya. Tapi komponen di dalamnya itu udah pasti ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Di mana produsen itu malah bisa memproduksi makanannya sendiri. Kalau organisme bisa memproduksi makanannya sendiri disebut Produsen. autotrol. Kalau yang nggak bisa memproduksinya sendiri Heterotrol. Oke, jadi produsen termasuk autotrol atau heterotrol? Autotrol. Konsumen termasuk Heterotrol. Oke, jadi semangatnya ini suka sekali. Oke, kalau dekomposer sendiri itu dia yang memperoleh makanan dengan cara mengurai senyawa dari makhluk yang sudah mati. Jadi senyawanya itu bisa jadiin humus. Nah, humusnya itu bisa digunakan oleh produsen untuk berkembang lagi. Jadi kayak siklus tadi itu dia bakal selalu berputar. Nah, kalau tadi kan rantai makanan, ini jaring-jaring makanan sama kan si bilang tadi itu kok jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Dimana dia kan di gambar ini bisa dilihat kan di pohon sama di rumput tuh bisa banyak rantai makanan yang akan membentuk satu jaring-jaring makanan. Ini contoh dari jaring-jaring makanan dimana cuma satu produsen itu bisa buat dua rantai makanan, dimana bisa dengan tikus dan belalang kemudian akan bertemu di satu konsumen yang puncaknya yaitu ular. Terus hanya itu ada trofi makanan. Jadi di dalam rantai makanan itu ada trofi makanan dimana dia tuh tingkatan dari urutan makannya. Dimana yang paling bawah ini tuh produsen dan jumlahnya tuh pasti banyak. Terus di atasnya tuh ada konsumen pertama, terus konsumen kedua, terus akan konsumen selanjutnya sampai konsumen puncak. Dimana dia semakin ke atas itu akan semakin sedikit jumlahnya, tapi dia kalau di bawah itu akan semakin banyak. Nanti kemudian semuanya akan diolah oleh dekomposer. Mungkin itu kita pembahasan singkat aja karena selanjutnya akan sudah ada materi di dalam AKPD dan nanti Ibu akan memberikan AKPD ini dan kalian kerjakan secara bentuk kelompok. Gimana Ibu akan membentuk 3 kelompok? Kita ada 10, berarti ada
Nanti harus dibaca boleh. Ibu, ini aku tidak ada. Apa itu? Apa, Bu? Ini boleh juga. Kalau cuma satu HP ya? Oh, ada silang.
Ajak nama Golkar. Alay. Asal ini berarti sana sih. Ada yang ngomong kalau Tapi aku udah pergi. Tapi kalau dimatiin, Jowo sama Alga pindah apa? Sama kan? Monera sih, agak Monera kan. Banyak Pak Jowo. Pak Jowo. Bapak bertanya lagi, mau bertanya lagi. Apa tuh? Cara sama dengan si Bapak. Ikut tuh sama nih, kayak mana? Oh, iya lagi sama Alga sama Bapak ini. Mahal. Semua kan juga tidak semua dokter ada. Dengan jalan. Tidak semua dokter ada. Jadi itu lebih besar kan? Berarti Alga makan kita dan Jowo. Agak nanti itu kan. Ya, berarti Alga makan Jowo. Jowo makan kecil. Jadi kan ini. Salah. Berarti Salah. Dimakan. Tapi bener loh, tadi udah karena banyak asap. iya betul. Jadi kita pakai kecil. Banyak karena tidak ada yang mau masuk. Mengurangi penampilan kecil. Sampai lagi ya di Lagi ada. tadi udah buru coba di Dari kecil terus. Kenapa kita bikin kecil? Iya. Iya betul. Tapi sudah ada kami sih. Lagi. Kita Enggak, itu ada tag gitu Kak. Setuju dengan pendapat yang tepat. ya saya setuju tadi. Nah, kalau satu ambil tiga. Dua ini kan baru ambil tiga. Iya, ada waktu. Oke, kok Kak Udung? Ada lagi. Alay kok. Ya, iya. Ayo berarti ada. Oh, ada. Tadi saya kan bilang sih ya. Beda panjang ada. Kalau tadi ini ada nih bahasa lain, saintis. Yes. Langsung pakai bagus terus. Iya, benar. Iya, orang yang pasti apa sih? Jadi kayak aku kan di sini. Berarti apa namanya ada pada dulu karena dulu dari sisi Udah dia. ini jadi harus dibuat. Yo, dia pintar. Apa dia orang dia yang bahasa Inggris sendiri ya? Apa bahasa sendiri? Bukan kerja pakai bu. Bukan saya. Sudah. Kan mau sekolah pakai H. Lanjut, bahasa apa? Tapi Tapi tenang pasti. Ya udah lama aku malah di pakai sini juga juga. Coba lihat. Jadi aku begini. Mau berpikir cuma kan gue. Ya, tapi tahu. bukannya Nah, bukan gitu. bukannya Kita bisa pakai gini. Gue kan ada di Yang sudah oh ya kita Yang sudah. Iya, nanti sudah. Kan kalau penting itu juga sih harus pakai ada celana. tiga pak Lepas lepas. Untuk ya Allah. bu ini bukan bu Ibu. Ini tidak sudah selesai. Semuanya Bu. Satu kelompok ya Bu. Kami agaknya dan iya, iya, ini maksudnya ini. Bu, sabar, Bu. Saya Kau pasti dari mana? Kau bertiga itu dari mana?
sih sebenarnya. Enak ya. Oke, pemaparannya sudah selesai. Pemaparannya sudah. Tunggu, ini dulu. Oke, pemaparannya mau presentasi dulu. Pemaparannya susah, kayaknya ya judulnya dia. Kayaknya soalnya belum dibaca. Wow. Kamu nyontek. Mikir deh. Ini tidak ada yang contek-mencontek ya. Ada kamu nyontek karena Apa? Itu sebelah. apa yang mau Boleh barisnya rapi. Oke. Akan dibuka diskusinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami lewat KPD ini mengenai diri makanan. Untuk soal pertama itu akan ya dari makanan dan rantai makanan. Untuk analisis kasus nomor 1 akan dijelaskan oleh Nazmi. Pada Nazmi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dani. Saya Najmi akan menjelaskan tentang soalan studi kasus 1. Baik, yang pertama itu adalah analisis hubungan sebab akibat antara penangkapan ikan kecil, maaf di sini ada tipe, dengan kondisi air danau yang turun berdasarkan konsep jaring-jaring makanan. Nah, pada penangkapan ikan kecil itu akan dapat membuat populasi ikan kecil ikan besar dapat berkurang. Hal inilah yang dapat membuat fitoplankton ataupun zooplankton dan juga alga yang meningkat sampai sekarang. Kemudian, Bu, Iya. ini ditanya dulu satu persatu atau dijawab semua? Jawab aja dulu yang saya kasih satu, baru nanti kalau teman-temannya apakah ada yang mau ditambahin gitu. Berarti first tadi kasus ini, Bu. Iya. Lanjut, kedua dijawab oleh Yusuf. Nah, oke, untuk studi kasus nomor selanjutnya yang nomor 2 itu prediksi apa yang akan terjadi pada zooplankton dan ikan kecil jika kondisi tersebut akan berlangsung. Nah, itu akan membuat populasi dari zooplankton dan juga fitoplankton dan zooplankton akan meningkat karena dari ikan kecilnya itu sudah berkurang populasinya sehingga konsumen predator alami mereka menurun secara drastis. Oke, untuk studi kasus nomor 3 itu akan dibacakan oleh Maxi. Pada Maxi, silakan. Baik, saya akan menjawab studi kasus 1 nomor 3, yaitu rancangan satu solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan keseimbangan jaring-jaring makanan di danau tersebut. Yang pertama yaitu batasi penangkapan ikan besar, kemudian menjaga populasi ikan besar dan tidak membuang limbah pestisida atau pupuk di
dari hasil diskusi kami. Kelompok 3 cukup Bu. Kelompok 2 cukup Bu. Kelompok 2 cukup. Oke. Jika rekan-rekan cukup, berarti lanjut ke studi kasus 2 yang akan dibacakan oleh Sakina. Pada Sakina dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan mengenai studi kasus 2 yang mana ada pertanyaan ayo analisis, yaitu analisislah perubahan jumlah setiap organisme pada rantai makanan tersebut setelah penggunaan pestisida. Nah, akibat dari pemberian pestisida tersebut pada rantai makanan, yaitu akan mengakibatkan populasi tanaman sawi meningkat karena populasi belalang yang menjadi predator telah menurun. Kemudian pada pertanyaan nomor 2 yaitu evaluasilah apakah penggunaan pestisida merupakan solusi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan ekosistem kebun sekolah. Itu jawabannya adalah tidak, karena kerusakan dari pestisida terlalu besar dan skalanya luas dan dimana nantinya akan membuat organisme yang bukan hama terkena dari dampak dari pestisida itu sendiri. Sehingga itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dani. Oke, terima kasih untuk Sakina. Dari analisis kasus 2 tadi kembalikan kepada rekan-rekan, apakah ada tambahan atau sedikit koreksi? Ada tambahan Pak Bu. Oke, silakan kelompok 3. Itu kalau untuk kasus 2, jawaban dari kelompok 3 yaitu tidak. Alasan tambahannya itu karena pestisida buatan itu biasanya itu bersifat resisten atau lama tahannya di alam lingkungan kita. Jadi dia tidak akan diserap seluruhnya oleh tumbuhan. Jadi sisa-sisanya itu akan menumpuk di tanah yang jika lama-kelamaan menumpuk waktu terjadi hujan, si residu dari si pestisida ini bisa mengalir ke perairan dan menyebabkan daerah yang tidak menjadi tujuan itu juga terdampak dengan pestisida. Oke, terima kasih untuk tambahan jawabannya kelompok 3. Apakah sudah cukup dari kelompok yang lain? Kelompok 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dari kedua kasus tadi dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian dari rantai makanan itu merupakan bagian yang kesemua bagian itu sama-sama penting karena saling berikatan satu sama lain. Nah, jadinya apabila dari salah satu bagian rantai makanan itu mengalami penurunan atau peningkatan populasi, itu akan berdampak pada bagian dari makanan selanjutnya atau dari konsumen selanjutnya atau dari predator selanjutnya. Nah, jadi makanya keseimbangan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu penting. Mungkin Oke, terima kasih kami dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri atas untuk teman-teman dari hasil pembahasan kalian tadi. Berharap sudah menambah wawasan kalian tentang dan memberitahu kembali wawasan kalian tentang rantai makanan dan makanan tadi. Nah, kan tadi kelompok 1 sudah memberikan kesimpulannya. Mungkin kelompok 2
jika satu tidak seimbang, maka hal yang lain akan ikut kacau. Oke, berarti ada tiga kesimpulan. Mungkin besok boleh diangkat HP-nya di luar ya. Untuk yang lain mungkin boleh kita main HP dulu, dan mungkin kalau misalnya ada yang nelfon mungkin boleh diangkat di luar ya. Oke, dari tiga kesimpulan dari kelompok tadi, gue harap kan sudah memahami tentang makanan dan dari makanan, dan gue harap dari pembelajaran hari ini kita bisa lebih menjaga